Senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Kak Vita dan saat ini ditemenin oleh Kak Elis. Kak Elis yang Shalom cantik. teman-teman, thank you Kak Vita. Apa kabar nih teman-teman semua? Ya, bagaimana, sehat semuanya? Sudah masuk sekolah onsite kayaknya Kak? Oh iya, pasti udah mulai semangat lagi. Iya. Buku baru, tas baru. Iya. Oke, Harus semangat ya, Kak? Semangat, harus. Iya, Yang penting harus semangat baru. Puji nama Tuhan. Puji Nah, Tuhan. sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Semua sudah siap kan? Nah, kita mulai dalam doa. Kak Elis akan berdoa. Baik, yuk teman-teman, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat Oke, ya. Semangat. Firman Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Dan kita harus terus merawatnya, menyiraminya supaya terus berbuah. Yes. Oke, semangat nyanyinya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lagi ya Kak? Oke, semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan. Baik teman-teman, kita sekarang akan siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Kak Vita. Iya. Tapi kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu lagi ya. Semangat ya. Ya, kita siapkan hati ya teman-teman. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasihmu, kasihmu Filipi 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahtera aku memberikan kepadamu. 14 ayat 27b. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahtera aku berikan padamu.
14 ayat 27b. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27b. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kolose Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadaplah yang lain. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Filipi 4 ayat 5. Benar, boleh gitu. hendaklah Hendaklah kebaikan hatimu sebagai orang. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu pada orang. Filipi 4 ayat 5a. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, teman-teman semangat ya. Dan kita siapkan hati mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya Kak Vita? Iya, Oke. harus siapkan hati dengar firman Tuhan dengan baik, oke? Amin. Oke. Shalom teman-teman. Nah, gimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apapun yang akan disampaikan semua sesuai dengan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita masih melanjutkan firman Tuhan di minggu-minggu kemarin. Kita belajar tentang buah-buah roh, betul. Kita sudah belajar berapa teman-teman? Iya betul, kita sudah belajar 7 buah roh. Hari ini kita belajar buah roh yang ke-8. Siapa yang tahu? Betul sekali. Ya, buah roh yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Nah, siapa yang tahu kelemah lembutan itu apa? Ya, kalau misalnya ada yang belum tahu, Kak Kesia kasih tahu. Kelemah lembutan itu bukan berarti lemah ya teman-teman, tapi kelemah lembutan yaitu bentuk sikap kerendahan hati kita. Bukan lemah ya teman-teman. Dan sikap rendah hati untuk mau tunduk kepada Allah, kepada Tuhan. Dan bukan sampai di situ saja. Mau dibentuk serta diajar. Jadi bukan hanya sikap kerendahan hati, tapi kita juga mau dibentuk dan diajar menjadi lebih baik terus. Oke teman-teman, mengerti? Iya. Nah, hari ini kita mau belajar sikap kelemah lembutan ini dari seorang tokoh Alkitab. Sangat terkenal tokohnya. Siapa yang tahu? Pasti semua teman-teman tahu. Yaitu Musa. Ya, Musa itu memiliki hati yang lemah lembut.
Dia seorang tokoh Alkitab yang memiliki hati yang lembut. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Bilangan pasal 12. Teman-teman boleh membaca sambil mengikuti firman Tuhan hari ini ya. Nah teman-teman, Musa adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah sendiri untuk memimpin umat Israel. Keluar dari mana yo? Ingat nggak? Bangsa Israel keluar dari mana? Menuju ke tanah perjanjian. Siapa yang ingat? Iya betul, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang sudah disediakan Allah bagi mereka. Musa harus memimpin bangsa yang jumlah orangnya tuh banyak. Bangsa Israel tuh banyak. Kira-kira nih ya, orangnya itu ada 2 juta banyaknya. Wah, itu sudah termasuk orang tua, anak muda, dan anak-anak. Jadi 2 juta, banyak sekali ya teman-teman. Dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, banyak sekali pengalaman yang Musa hadapi. Baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang tidak baik atau buruk. Bagi Musa sebagai seorang pemimpin merupakan pekerjaan yang sulit dilakukan karena memimpin banyak orang. Dan kesulitannya salah satunya adalah ketika Musa ingin memberikan pengumuman atau memberitahu bangsa Israel mengenai suatu hal. Sulit teman-teman. Kalau zaman sekarang itu ada yang namanya mikrofon, mic. Yang biasa misalnya Kak Kesha suka pakai di gereja. Yang untuk suara kita itu jadi bisa keras. Jadi kalau Kak Kesha pakai mic di gereja, kalau lagi ngajar sekolah minggu atau lagi di sekolah minggu di gereja, itu Kak Kesha pakai mic agar Kak Kesha nggak usah teriak-teriak ngomongnya. Jadi Kak Kesha bisa pelan aja ngomongnya, tapi tetap terdengar oleh anak-anak. Nah, seperti ini, seperti yang Kak Kesha pakai sekarang juga nih. Nah, ini juga mic. Jadi Kak Kesha nggak perlu keras-keras ngomongnya, hanya pelan, tapi suara Kak Kesha sudah keras. Nah waktu itu nggak ada teman-teman, nggak ada mic. Jadi Musa harus mencari cara agar bangsa Israel dapat mengetahui pesan yang Musa akan sampaikan. Musa mencari cara yang tepat untuk Musa bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin bagi bangsa Israel. Nah teman-teman, tadi kan kesulitannya Musa sudah sulit untuk menyampaikan pesannya nih. Tapi setelah disampaikan pesannya, wah bangsa Israel itu kadang-kadang taat kepada Musa, tapi kadang-kadang juga mereka nggak taat teman-teman. Bahkan mereka memberontak, marah, kesel, dan menyalahkan Musa teman-teman. Wah, nggak mudah menjadi seorang pemimpin. Tapi walaupun bangsa Israel seperti itu, apakah Musa membalas seperti itu lagi? Musa marah, tetap marah ke mereka? Tentu tidak teman-teman. Musa tidak marah sama mereka. Musa tetap sabar, bersikap lemah lembut kepada bangsa Israel. Musa tidak membalas kemarahan yang mereka lakukan kepada Musa dengan kemarahan lagi. Musa tetap bersikap lemah lembut kepada bangsa Israel. Nah, tapi karena hal itu, Allah sangat menghargai dan mengasihi Musa, teman-teman. Dalam Bilangan pasal ke-12, seperti yang Kak Kesha sudah bilang tadi, ada kisah mengenai Harun dan Miriam. Nah, Harun dan Miriam itu saudara-saudara dari Musa. Mereka mengata-ngatai Musa, teman-teman. Kenapa ya mereka mengata-ngatai Musa? Nah, di sana dikisahkan kalau ternyata mereka mengata-ngatai Musa karena Musa mengambil wanita Kushi menjadi istrinya. Tapi pernikahan Musa dengan wanita Kushi itu sebetulnya tidak salah, teman-teman, kalau dilihat dari segi hukumnya. Nah, Harun dan Miriam mengata-ngatai Musa
hanya karena mereka iri hati saja kepada Musa, teman-teman. Iri hati kepada Musa karena Tuhan memberikan kekuasaan dan pengaruh yang besar kepada Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Mereka itu juga pengen memiliki kuasa dan pengaruh seperti yang dimiliki oleh Musa, teman-teman. Tapi cara mereka salah, mereka malah mengata-ngatai Musa. Terus Musa kira-kira balas gak, teman-teman? Iya, Musa tidak membalasnya, teman-teman. Walaupun mereka mengata-ngatai Musa, Musa tetap tidak membalas, mengata-ngatai mereka juga. Atau menjelek-jelekan mereka, tidak. Musa tidak membalas. Oleh karena itu, Tuhan membela hambanya, yaitu Musa. Tuhan membela Musa. Dan Tuhan berfirman kepada Harun dan Musa bahwa Tuhan itu biasanya menyampaikan pesannya kepada hamba-hambanya melalui penglihatan atau melalui mimpi. Tapi kepada Musa, Tuhan menyatakan secara langsung apa yang Tuhan inginkan. Pesan-pesan yang Tuhan inginkan untuk disampaikan ke bangsa Israel, Tuhan menyatakan langsung kepada Musa. Bertatapan muka dengan muka. Misalnya seperti Kak Kesia ngobrol sama Grace. Kak Kesia ngobrol sama Luisa. Nah, Kak Kesia ngomong langsung. Kak Kesia ngobrol sama Kezra, sama Kesia. Langsung secara langsung. Bukan lewat penglihatan atau mimpi. Nah, begitu juga yang Tuhan berikan bagi Musa. Tuhan memberikan kepada Musa suatu hal yang spesial dibanding yang lainnya. Kemudian ada lagi teman-teman yang spesial yang Musa dapatkan. Karena Musa memiliki kelemah lembutan, hati yang lembut. Yaitu Musa juga ketika Tuhan sampaikan pesannya, itu tidak menggunakan teka-teki, teman-teman. Tapi Tuhan menyampaikan secara langsung apa yang Tuhan inginkan. Jadi misalnya kalau Kak Kesia ngomong, Kak Kesia bilang misalnya ke Joel, jangan begitu ya, jangan naik kursi ya, nanti jatuh. Nah, misalnya seperti itu. Langsung Kak Kesia bilang, tidak pakai teka-teki dulu. Jadi nggak muter-muter dulu ngomongnya, kita harus mencari tahu lagi apa yang dimaksud. Nah, Musa diberikan hal yang spesial oleh Tuhan, yaitu yang pertama tadi, Tuhan menyampaikan pesan secara langsung, bertatapan muka, dan pesannya itu jelas, tidak teka-teki, bukan dengan teka-teki. Karena Musa juga telah melihat Tuhan dengan matanya sendiri, tapi Musa tetap hidup. Kalau zaman dulu, itu kita tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan langsung secara kasat mata kita. Kita nggak bisa, nggak boleh, karena Tuhan itu kan Allah yang kudus, Allah yang suci. Kalau kita melihat Tuhan langsung, kita akan mati. Karena kita manusia yang masih bisa melakukan dosa, masih bisa melakukan kesalahan. Nah, tapi Musa diberikan sesuatu yang spesial oleh Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan dan Musa tetap hidup. Jadi karena Harun dan Miriam tidak menghargai Musa nih teman-teman, karena mereka mengata-ngatai Musa yang tadi Kak Kesia bilang, maka Allah menjadi marah kepada Harun dan Miriam. Lalu Allah menulahi Miriam atau memberikan Miriam hukuman dengan sakit kusta, di mana seluruh tubuhnya putih kena penyakit kusta. Oleh karena itu, bangsa Israel tidak bisa meneruskan perjalanan mereka. Mereka harus menunggu Miriam sampai sembuh. Jadi Miriam diasingkan, dikucilkan, atau sekarang tuh dikarantina, misalnya gitu, dikarantina selama 1 minggu. Waktu Miriam lagi dikarantina, menunggu sampai penyakitnya sembuh, bangsa Israel
yang melihat hal itu, melihat peristiwa itu, mereka menjadi takut. Dan mereka menghormati Musa sebagai pemimpin yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, akhirnya Miriam menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, lalu Miriam bertobat, ia mohon ampun kepada Tuhan dan juga pada Musa. Jadi Miriam akhirnya minta maaf kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Lalu Miriam pun sembuh. Nah, teman-teman, setelah kita belajar dan kita mendengar kisah dari Miriam, Harun, dan Musa, Tuhan sudah memberikan pemimpin bagi kita semua. Misalnya kalau teman-teman di rumah, siapa pemimpin teman-teman di rumah? Betul, orang tua teman-teman. Papa, mama, ayah, ibu, orang tua teman-teman. Kalau di sekolah siapa? Ya, guru. Kalau di sekolah minggu, sama kakak-kakak guru juga. Nah, teman-teman harus menghormati pemimpin teman-teman semua. Menghormati orang tua, menghormati guru di sekolah, agar Tuhan memberkati kita semua. Kita harus bersikap lemah lembut kepada pemimpin kita, bahkan kepada semua orang. Jangan berlaku kasar, kita nggak boleh kasar. Atau tidak menghormati mereka. Karena Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang lemah lembut. Kita mau tunduk kepada Tuhan dengan cara menghormati orang tua kita, menghormati guru kita, menghormati pimpinan kita, menghormati orang yang lebih tua. Bersikap lemah lembut bukan berarti kita lemah ya teman-teman, atau juga selalu mengalah, enggak. Tetapi bersikap rendah hati serta mudah dibentuk dan diajar. Jadi kita bukannya menjadi anak yang lemah atau ngalah aja, terus mengalah, tidak. Tapi kita harus memiliki hati yang lemah lembut untuk kita mau selalu dibentuk dan diajar. Sikap lemah lembut yang kita kembangkan sejak kecil akan membuat kita menjadi orang yang berharga. Karena sesuai dengan ayat hafalan kita nih, di Matius 5 ayatnya yang kelima mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Amin. Kalau ada di antara teman-teman yang masih suka marah-marah, yang masih suka kasar sama temannya, yang masih suka cepat tersinggung, atau tidak bisa menguasai emosi, yuk kita mau datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan memberikan kepada kita buah roh kelemah lembutan yang akan mengubah hidup kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sifat lemah lembut seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Sebelum kita berdoa, ayat hafalan kita hari ini, minggu ini, yaitu dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oke, dihafalkan ya teman-teman, dan jangan lupa dikirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Oke, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, ajarkan setiap kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang lemah lembut seperti Musa, sehingga kami bisa terus diajar dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberkati kami semua dan ajar kami untuk tetap terus melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Wah, firman Tuhan minggu ini seru ya Kak Desi? Seru banget. Kak Desi dapat apa minggu ini? Kalau yang Kak Desi dapatkan adalah kita harus bersikap lemah lembut, Kak Elis. iya. Lemah lembut di sini bukan berarti kita lemah, teman-teman. Tapi Lalu? kita harus rendah hati dan mau dibentuk, Kak Mau Elis. dibentuk ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Kak Elis? Oh, tenang. Sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Suka kan? Suka dong, kan seru. Teman-teman juga suka kan? Yuk kita kerjakan bersama ya. Kita lihat video ini. Shalom teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas. Ada beberapa gambar berikut ini dan teman-teman silahkan perhatikan gambarnya ya. Teman-teman bisa tandai gambar-gambar yang menunjukkan sikap kelemah lembutan atau sikap yang baik. Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Let's go. Gambar pertama. Ayo sedang apa? 2. Gambar apakah ini? Nomor 4. Nomor 5. Gambar nomor 6. 7. 8. 9. Oke, selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, aktivitasnya seru ya Kak Elis. Seru banget, pasti. Jangan lupa dikerjakan. Hasilnya bagus-bagus, terus betul. Kirimkan ke sekolah minggu. Di udara. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai teman-teman. Ya, cepat sekali. Tenang aja, kita ketemu minggu depan lagi teman-teman. Kak Elis sama Kak Desi pamit ya. Ya. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.